Seorang jasad wanita ditemukan tewas terikat di Sungai Citarum, Bekasi, Jawa Barat. Penemuan mayat ini menggegerkan warga bersamaan dengan laporan orang hilang di Tanah Sereal, Bogor. Korban diketahui bernama Sidah Alatas, seorang notaris berusia 60 tahun. Ia tewas dibunuh oleh sopir pribadinya sendiri, yakni Anda, yang bekerja sama dengan rekannya, Warno. Kepolisian telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini. 3 merupakan tersangka pembunuhan dan 3 orang lainnya merupakan tersangka penadah mobil milik korban. Apa motif dibalik kasus pembunuhan ini? Mengapa para pelaku tega menghabisi nyawa korban? Saat ini kami sudah berada di Polda Metro Jaya. Kita akan mencoba untuk menggali langsung keterangan dari para pelaku. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Saat ini tim Fakta berkesempatan untuk mewawancara langsung 3 tersangka pembunuh dalam kasus pembunuhan notaris ini. Kami akan didampingi oleh pihak kepolisian untuk menggali seperti apa kisah sesungguhnya dari kasus ini. Selamat siang dengan Mas Warno, betul ya? Di hadapan saya ini pemirsa merupakan tersangka pembunuhan dalam kasus pembunuhan notaris ini. Jadi merupakan Mas Warno, merupakan otak sekaligus eksekutor ya dalam kasus pembunuhan ini. Mas Warno, saya pengen tahu ceritanya seperti apa sih awal mula, bagaimana kemudian akhirnya memutuskan untuk melakukan pembunuhan ini, seperti apa awal mula ceritanya? Perencanaan awal saya ingin menguasai mobil korban. Sejak tanggal 30 saya sudah mengajak saudara Anda untuk menguasai mobil korban sampai kita janjian untuk ketemu dan akhirnya terjadi pembunuhan. Apa yang dikatakan saat itu ketika mengajak rekan Anda untuk ikut dalam pembunuhan ini? Saya bilang, ayo kita kuasai mobil korban. Anda sempat menolak, sempat berpikir satu malam, sampai akhirnya dia mau. Waktu ketemu sama Mas Anda nih, Mas Anda ya, itu kapan? Tanggal 30. Tanggal 30. Itu mulai bicara ke Anda. Ke Anda. Saya ajak Andanya, kemudian berpikir satu malam, akhirnya Anda mau untuk menguasai mobil korban, dan kemudian kita ketemu korban pada tanggal 1. Seperti apa kronologinya? Kami bertemu di stasiun Bojonggede pada tanggal 1. Kemudian kita berangkat ke daerah Lewiliang. Minum kopi, selesai itu kita pulang ke stasiun Bogor, diantar oleh korban. Pukul 11 lewat itu udah nggak ada kereta yang ke Cibitung. Jadi terpaksa kami bermalam di situ dan kemudian saudara Anda menghubungi lagi korban sampai korban
datang pada pukul 3 pagi. untuk mengajak kami ke dekat kantornya. Nah, dalam perjalanan terjadilah hal buruk tersebut. Bisa dijelaskan nggak di dalam mobil saat itu kondisinya seperti apa posisinya? Korban di depan sebelah kiri, Anda sebagai driver, dan saya di belakang sebelah kiri. Oke. Itu korban sempat melakukan perlawanan? Sempat melakukan perlawanan. Sempat teriak sampai akhirnya lemas. Setelah itu kami menuju arah Cikarang. Kemudian di dalam perjalanan saya tarik korban dari depan sebelah kiri, saya tarik ke kursi tengah sebelah kanan. Lalu sampainya di Cikarang, karena kan hari sudah pagi, jadi saya membuang HP korban. Setelah itu saya pindahkan korban ke belakang bagasi, lalu mengikat korban dengan tali dengan batu. Pukul 2 malam saya jalan untuk membuang korban di daerah GIIC Bantalan Kali Citarum. Di situ saya buang korban pada pukul 3. Kenapa pada saat itu mengarah ke Cikarang? Panik juga ya, spontan saja itu. Setelah membuang jasad korban, kami beristirahat di rumah teman sampai pukul 9 pagi. Kemudian lanjut ke tempat transaksi jual beli mobil. Kenapa pengen melakukan itu? Sudah gelap mata ya, karena tidak ada pekerjaan, karena kebutuhan juga. Terima kasih Mas Warno atas waktunya. Ya, satu lagi pemirsa, kita tadi sudah mendapatkan keterangan dari otak pembunuhan. Nyatakan kalau motifnya adalah untuk menguasai harta korban yang berupa mobil. Saat lagi akan datang eksekutor yang akan kita juga tanyai seperti apa, kita dalami motifnya, kita dalami bagaimana proses pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Ini juga merupakan sopir dari korban sendiri. Seperti apa awal mulanya bisa melakukan pembunuhan ini? Awal mula tuh tidak terbesit untuk melakukan pembunuhan, Bu. Karena terbesit itu saya hanya untuk mengambil mobil karena saya butuh uang, Bu. Oke, kemudian? Cuma kalau untuk semua dalang dari pembunuhan itu teman Andrian atau Warno, Bu. Oke, gimana tuh ceritanya bisa diajak oleh Warno kemudian melakukan perencanaan ini? Pas berangkat tuh Warno tidak bilang apa-apa, cuma dia bilang ya udah nanti habis aja, semuanya urusan saya. Jadi Mas nggak tahu kalau Warno ini membawa senjata tajam? Tidak sama sekali, Bu. Tidak sama sekali. Kemudian seperti apa itu? Yang dikatakan oleh Andrian atau Warno, ambil mobilnya nanti kita jual atau kita gadai, semuanya saya yang tanggung jawab. Kenapa gitu. Mas mau? Karena saya butuh uang, Bu. Dari situ kita berangkat, Bu, untuk merencanakan mengambil unit mobilnya. Ibu tahu siapa Warno? Tahu karena udah ketemu 2 kali, Bu. Anda sempat membantu Warno untuk? Saya membantu melemparkan jenazah. Kemudian jenazah dilemparkan sampai pagi hari kami menunggu informasi untuk penjualan atau penggadaian mobil tersebut. Sampai sore hari, Bu, itu kami berangkat mengantarkan unit mobil ke salah satu tempat tersebut untuk transaksi itu. Terus dapat uang? Dapat uang 40 juta dan masuk ke rekening saya. Oke. Ditransferkan ke rekening saya. Dan dari situ unit sudah terjual. Kami berusaha untuk kabur, Bu. Uangnya digunakan untuk apa? Uangnya digunakan untuk membeli handphone. 2 handphone Oppo Reno, 1 handphone iPhone. Dan untuk memberi jasa-jasa si calo tersebut dan Herman. Kenapa dibuat untuk beli HP? Pikir saya itu akan menjadi aset ketika saya sudah tidak mempunyai uang, Bu. Bisa kami jual gitu. Emang pembagiannya berapa, Mas? Kalau untuk dibagikan tidak ada dibagikan, Bu. Cuma Herman yang sudah terjadi, Herman saya bagi 5 juta. Cepot itu perantara saya bagi 3.500.000. Waktu diajak oleh Warno untuk ikut dalam kasus ini, apa yang dijanjikan sama Warno?
Untuk dijanjikan tidak, tapi yang jelas dia akan tanggung jawab semuanya, Bu. Mengenal korban awalnya dari mana, Mas? Mengenal korban awalnya dari mantan istri pertama saya, Bu. Dari tahun 2021 itu. Waktu dalam pelarian sempat mendengar kabar kalau ada penemuan mayat, orang hilang dan sebagainya. Kalau kabar itu viral, tahu itu? Sempat tahu dari salah satu kawan saya itu Herman. Mempunyai status dari temannya dari WhatsApp, Bu, bahwa ada penemuan mayat. Itu posisi kami masih di Bandung pas mengetahui itu, lalu untuk melarikan diri ke Solo. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Anda atas waktunya. Satu lagi, pemirsa, kita akan mewawancarai juga satu tersangka lainnya. Ini merupakan Herman yang menjadi perantara dalam kasus ini. Kita temukan fakta selanjutnya. Kita juga akan mewawancarai Herman. Dia ini merupakan tersangka yang pada saat itu juga terlibat dalam pembunuhan. Tapi seperti apa perannya, kita coba akan dalami faktanya. Selamat siang, Mas Herman. Selamat siang, Pak. Bu. Ya, Mas Herman ya, betul? Betul. Mas Herman, bisa diceritakan apa perannya dalam kasus pembunuhan ini? Membantu mengendalikan mobilnya, Bu. Bantu mengendalikan mobilnya. Seperti apa itu? Yang apa saja yang Mas lakukan pada saat itu? Awal mulanya ketika pertama kali tahu ya, didatangi oleh Warno dan juga Anda. Awal mulanya saya lagi di rumah. Warno nggak lama datang pakai motor, minta gadaikan mobil temennya katanya. Karena saya baru kenal sama Anda nggak lama. Terus kata saya, di mana mobilnya? Ada di sana. Saya datang membantu menggadaikan mobilnya. Nah, nggak lama terus nggak tahu tuh saya dibawa kemana. Terus ada pas kali ada dibuka bagasi mobil, nggak lama ada mayat. Di situ baru tahu kalau ada mayat. Baru tahu ada mayat. Oke, seperti apa saat itu respon yang Anda pikirkan? Sangat kaget, Bu. Terus dia menggotong berdua karena dia mau jatuh, mau membuang mayat berdua. Warno sama dia berdua teriak, bantuin sambil agak ngotot gitu. Karena kan saya orang paling muda, jadi takut sama yang lebih tua gitu. Oh gitu. Oh, disuruh bantuin sama Warno dan Anda. Iya, karena mereka mau jatuh bertiga sama mayat. Itu di mana? Di pinggir kali di jembatan. pinggir kali jembatan. Oke, terus kemudian untuk membantu mengangkat, apa yang Mas Herman lakukan? Hanya mengangkat bantu kakinya aja karena dia udah posisi mayat udah terangkat mau dilempar, dia mau ikut jatuh sambil teriak, Bu. Terus saya suruh dipaksa sama dia, suruh angkatin kaki, langsung lempar aja udah. Oke, terus kemudian seperti apa setelah itu? Kami balik dan membawa mobilnya. Ya, coba untuk menggadaikan. Waktu itu Mas Herman yang gadaikan. Iya, Kemana itu? ke temen. Karena punya temen seorang debt collector, mungkin dia punya kayak semacam link buat gadai-gadai mobil. Herman coba tanya ke dia. Nah, di situ saya hanya menemukan mereka untuk mengobrol masalah mobil. Saya melihat aja di warung. Sudah kejadian itu, masalah berapa saya nggak tahu. Jadi mereka semua yang nentuin harga dan itunya. Mas Herman kan tahu kalau itu mobil hasil perampokan dan ada pembunuhan juga di situ. Kenapa mau? Ya, saya nggak itu juga sih, Bu. Saya sebenarnya takut. Cuman kan dia tetap kekeh, Bu. Coba cariin. Karena kan dia lebih tua, Bu. Saya lebih muda. Saya lebih takut karena ke orang yang lebih tua. Dan mungkin yang disampaikan untuk Ya, keluarga korban. buat keluarga korban, kalau emang Herman benar-benar salah, Herman minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena walaupun Herman nggak melakukan itu, tapi Herman kan membantu untuk membuangnya. Karena itu pun karena paksaan. Herman sangat minta maaf, bermohon maaf kepada keluarga korban. Punya anak istri? Enggak, punya ibu aja. Ibu tahu nggak kejadian ini? Mungkin sekarang sudah tahu karena media kan sudah banyak, Bu. Terima kasih Mas Herman atas waktunya. Iya, Bu. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.